Level up. This is A Game. Hi marketers, feeling overwhelmed by the ever-changing marketing landscape? Been there, done that loh. But don't worry guys, A-Game is the podcast where we cut through the jargon and bring you actionable marketing strategies for the real world. With the real case studies and marketing expert dari berbagai industri, this podcast brought to you by Leverage Group and Marketing Enthusiast Community or MEC. Hi, I'm Marlina, the host for today, and here I am with the MEC committee. Say hi guys. So, Hi. Let me introduce satu-satu nih. This is Pak Glenn. Ya, Glenn Please. lah. Just call me Glenn ya. Okay, call you Glenn. Yeah. Okay. Marcel. Pak Marcel, Kevin. Kevin, Coki. Ki. I'm Evelyn. Okay, glad to have you guys here loh. Gila. Thank you, Sore-sore thank you. kita Sama-sama. ngumpul. Thank you gitu. banget. Boleh cerita sedikit gak sih tentang background masing-masing nih? Boleh. Start dari Glenn dulu. Aku dulu ya? Yes, silakan Glenn. Ya, kalau aku sebenarnya dari Surabaya ya. Berasal dari Surabaya yang cuman secara career marketing sebenarnya mungkin bisa dibilang agak terlambat. Karena dulu awal kerja dulu sebenarnya kerja sendiri ya punya agensi kecil-kecil dulu di Surabaya lah ya. Wow. Dulu. Ternyata. Dulu. Nah, jadi memang basicnya dulu awalnya memang lebih ke community. Jadi community itu beberapa company di Surabaya ya, Tobacco di Surabaya memang kerjain community event gitu. Nah, terus banyaklah kerjaan startup segala macam. Cuman di 2018 itu memang akhirnya baru kembali kerja profesional. Oke. Jadi kembali kerja profesional, di situ baru mulai di local FMCG company. Oke. Local FMCG company, coba start di startup juga dan finally sekarang move ke Jakarta di sini. Oke, so jadi orang Jakarta nih. Ya. Oke, boleh. Pak Marcel boleh. Aku udah ngomongin Pak ya. Udah Marcel aja deh. Gimana Marcel? Oke, kalau saya sih sekarang ada di consumer goods company. Orang kan sebutnya industri ini namanya fast moving consumer goods. Namanya fast moving ya Cepet banget lah pokoknya harus ya. cepat semuanya berubah, ya. cepat bertindak gitu kan. Ya kadang-kadang kita mesti menyesuaikan lah di antara perubahan-perubahan di baik di consumernya maupun gerakan di kompetitor, karena yang bergerak bukan cuma kita gitu Ya, kan. betul. Ya mungkin selama 14 tahun ini saya berkarir ya kebanyakan sih di dunia makanan sih. Wah. Jadi emang kerjanya makan dan minum aja sih. Oke, itu paling penting loh Pak. Oh iya. Makan dan minum ya. Iya. Occasion-nya paling banyak. Iya paling banyak ya. Oke, gimana dengan Kevin? Ya, kalau aku mungkin diverse juga ya, pernah kerja di media, pernah kerja di telco, pernah kerja di startup, live streaming platform juga pernah, terakhir di social media, terus social commerce. Sekarang ya fokus di social commerce karena it's the next big thing. Wah, jangan-jangan nih mau ngalahin yang depannya T nih kayaknya nih ya, social commerce-nya ya. Oke, so let's move. Gimana Cok? Jadi kalau gua experiencing hampir 1 decade ya di industri consumer good juga mirip sama Marcel. Cuman kalau misalnya gua lebih banyak di activation, jadi banyak banget di area. Gua pernah dibuang literally ke Sumatera Barat. Waduh dibuang loh. Gua pernah di daerah-daerah lain di Indonesia dan most of the activities karena gue activation jadi gue across nationwide. Jadi ya untuk industri apa? Untuk industri yang challenging buat kita semua gitu. Wah, kayaknya aku tahu nih challenging-nya nih yang mana nih. Off the record dulu ya guys, oke. Gimana? Oke, mungkin ini aku berguru sama suhu-suhu ya, karena ini udah pengalaman yang luar biasa sih. Jadi kalau aku sendiri memang start my career itu dari tech startup company until now gitu kan. Jadi bisa dibilang kayak anak tech startup banget gitu kan. Nah jadi lebih banyak handle on that, ranging dari e-commerce until to B2B fintech gitu. Jadi kayak collecting the experience on the B2C target audience sama B2B target. By the way itu sangat beda banget tuh marketing di situ. Jadi kayak collecting the experience di sana dan memang lumayan ranging handle on the commercial base. Jadi kayak mungkin lebih banyak fokusnya itu A to Z banget karena ya as you guys know ya tech startup ya palu gada semuanya kita harus handle semuanya baik dari sisi commercial, business development, dealing with client, brand, digital, you name it lah. Dan mungkin bisa dibilang ya diversity itu yang membuat
aku jadi sekarang. Gitu. Wes. Thank you. Boleh Oke, plus nggak thank sih? you. Nggak boleh. Boleh. Weh. Boleh dong. Iya. Ini masing-masing industrinya beda-beda nih. Iya. Iya kan? Ada yang di FMCG, ada di F&B chain gitu kan. Ada yang social commerce, apalagi ini nih tech startup nih. Ya, ibu ini kecil-kecil ternyata cabai rawit ternyata banyak Thank banget nih. you. Tech startup itu kan industri yang lagi berkembang banget sekarang gitu loh. Nah, karena tapi backgroundnya sama, marketers, right? Yes. So as a marketers, kita tuh pasti punya satu campaign yang kayak kita lihat di luar kayak, tuh campaign keren banget deh, gitu loh. Gua yang create campaign itu. Ada nggak sih satu campaign yang benar-benar kayak hook banget buat kalian semua, gitu? Siapa yang mau mulai duluan? Marcel, Oke, boleh. Waktu awal-awal kerja, waktu itu memang kebetulan lagi kampanyenya Share the Happiness dari Coca-Cola. Oke. Nah, jadi kebetulan karena gue juga suka nyanyi gitu ya. Ternyata ada lagunya gitu kan. Ada lagu. Boleh dong di-share jinglenya kayak gimana? Nyanyi kan? Nggak usah ini. Tapi mau nyanyi enggak kan ya? Ya pokoknya yang ada ipangnya. Terus jadi kalau melihat kampanye itu memang dia cukup di-arrange dengan baik. Bukan hanya lokal tapi ternyata itu terjadi di global. Dan kalau ngelihat si Coca-Cola ini jiwanya apa sih gitu kan? Jiwanya dia kan adalah happiness. Nah, dia membuat si happiness ini terlihat secara tangible gitu kan, kelihatan. Kita nggak juga Coca-Cola kan juga bukan industri yang orang setiap hari mungkin share of throat-nya kalau di Indonesia minumnya teh, minumnya susu, minumnya air putih gitu ya, atau kopi gitu ya. Tapi gimana nih masukin momen minum soda gitu kan? Dan dia selalu punya peran. Makanya kalau kita minum brand itu kebanyakan mungkin pas lagi momen-momen kebahagiaan dan dia sangat mengutilize momen kebahagiaan itu untuk momennya dia ya malam tahun baru ketemu teman gitu ya mungkin bukber selalu ada tempat buat dia bahkan ada satu yang kita nggak sadarin ya kalau kita lagi nonton bioskop minum ada pasti itu sama pas lagi kita makan mungkin kalau makan di rumah biasa aja nih tapi giliran makan di tempat makan mungkin di salah satu teman saya gitu kan ada yang kerjanya di F&B juga tuh ya. Iya. Nah itu jualannya itu loh. Iya. Itu selalu. Iya. Ada offer yang pertama itu selalu. Benar. Dulunya sih teman saya itu brandnya brand yang lain gitu. Oke. Terus kalau nggak salah ganti ya. Oke. Ya mungkin teman saya bisa jawab lebih banyak sih. Temennya ada di sini kan, Mar? Iya. Temennya ada di sini kan, Mar? Di mana ya? Dekat lah ya. Oke, berarti kalau boleh aku tarik ininya, insight-nya adalah become the top of mind. Yeah. Jadi begitu orang masuk ke momen itu, orang langsung ingat, oh, gue harus pakai brand itu. Yeah. Oh, gue harus itu. Gitu. Ya, dan jangan lupa sama jati dirinya sih, karena mungkin kita nggak perlu rakus untuk jadi segala macam occasion gitu kan. Tapi kita yang penting jadi masuk ke satu occasion dan kita sangat prominent di situ. Jadi kalau ngomongin AMDK atau mungkin RTDT gitu ya, itu kan kemungkinan untuk minumnya tuh banyak, occasionnya selalu banyak. Berbukalah dengan yang manis gitu kan, itu selalu ada gitu. Dan air putih di momen apapun juga ada, olahraga mungkin bisa keluar, mungkin di makanan juga bisa keluar gitu ya. Tapi di momen-momen happiness ya saya rasa cuma dia yang kuat di situ. Oke. Sebenarnya sih in a way ini juga salah satu campaign yang gue suka banget karena dari sisi kalau gue kan banyaknya di activation experience-nya. Salah satu yang menurut gue bisa relate campaign dengan produk itu ini. Karena kan kita sebagai marketers ya, semua yang kerja di marketers pasti sudah tahu kalau misalnya kita akan ditanya oleh manajemen ROI-nya berapa? As always. Nah, menurut gue ini salah satu campaign yang ngeklik banget gitu loh. Jadi lo ketika lo create campaign, you must buy the product. Gitu. Jadi bener-bener ya call to action-nya langsung call to ya gitu. action itu langsung gitu. Kalau lo nggak beli, lo nggak ikut campaign ini gitu ya. Gitu sih. Ya secara kita bukan kerja di NGO ya. Iya. Exactly. Tetap ada target ya. Tetap di-achieve ya. harus pasti ada impact-nya terhadap bisnis gitu. Lower funnel tetap ya, performance ya. Oke. Wah, itu langsung semua touch point ya dari top funnel dari lower sampai lower funnel ya, langsung kita touch. Oke. Any other campaign yang menurut kalian kayak ini keren banget deh. Mungkin
Dari Coki. Kalau misalnya gue suka banget sama dulu kampanye Apple, kalau nggak salah namanya Shop on iPhone. Oke. Jadi mekanisme kampanye mereka adalah itu sesuatu yang bener-bener mereka foto dengan iPhone sendiri. Terus mereka print billboard segede-gede gambreng, ditaruh di Jakarta kalau nggak salah itu sempat ada di Kuningan, sempat ada di Tamrin juga gitu. Gunanya apa untuk deliver kalau misalnya gue bener-bener adalah sebuah produk yang deliver quality number one gitu. Balik lagi gue suka sama campaign-campaign yang related langsung ke produk. Nah, dan menurut gue ini salah satu cara untuk nunjukin I'm better, my product is better than yours. In a way yang collapse dengan community, dengan si fotografer sendiri, terus juga collapse nunjukin juga langsung actionnya gitu. Iya. Jadi kalau kebanyakan orang kan selalu kayak jualan kecap nomor 1 ya. Iya. HP gue gini, atau misalnya kayak gue lebih murah, gue lebih ini, lu bisa pakai buat game dan sebagainya. You don't need to say that. Ya, masalahnya mereka market leader sih ya. Iya. Jadi bebas tuh mau ngomong kayak, gue keren. Betul. Ntar kalau kita jadi market leader kita gitu juga. Sama nih emisi, gue keren masuk emisi kalau. Sabar dulu, jangan ke emisi dulu. Kita ngomongin campaign dulu. Tunggu ya. Udah nggak sabar. Udah nggak sabar Iya. nih gitu. Oke, the iPhone tadi itu berarti campaignnya itu nunjukin USP-nya secara langsung tanpa harus kita woro-woro USP-nya produk itu apa gitu loh. Orang lihat, oh gila, udah sampai di billboard loh, hanya dengan take from your iPhone bisa jadi segede billboard gitu loh. Oke, that's another campaign. Is there any other campaign? Kevin mungkin. Kalau gua karena gue suka nonton movie di bioskop itu sering banget ada iklan yang seorang ibu dia tuh suka masak udang goreng terus anaknya dikasih udangnya tapi dia cuman makan kepala udangnya gitu. Saking sayangnya sama anaknya ya. Menariknya campaign itu karena it touch the emotion of the audience dan market Indonesia, orang-orang Indonesia itu easy to sympathy, empathy, and dimainin emotionnya itu kena banget. Gue pertama kali lihat itu iklan, ini apa nih? Is it another movie or what is this about? Why is so sad? Why is so emotional? Ternyata Tokopedia. Oke. Itu iklan kayaknya udah lama banget ya. Tapi Udah sampai sekarang lama. masih ingat juga ya iklannya. Karena Ya? even until now trennya itu di platform social media tuh masih banyak orang yang bikin konten Related ke situ ya? gitu, related ke situ. Oke. Itu karena slice of life-nya udang ya? Slice of life-nya kena. Di luar camp itu dia makan kepiting loh. Nah, bisa jadi loh. Iya, cuma nggak masuk kamera Udangnya aja. doang nggak dikasih masuk. gitu kan. Sebenarnya Kevin lebih inget karena dia emang suka makan udang. Iya. Iya. Lu jangan, poinnya kayaknya lu jangan gampang tersentuh aja sih. gitu ya. Terlalu emosional itu Iya, bagus ya sensitif, gitu iya. ya. Langsung Iya. ke-touch gitu ya. Oke. Nah, kita udah ngomongin campaign, kita udah ngomongin point of view-nya kalian dari sisi marketers nih gitu loh. Sekarang gue pengen tanya sih, apa sih yang bikin kalian suka sama dunia marketing? Sampai kalian akhirnya nyemplung satu-satu jadi marketers. I think jujur waktu aku pilih industri marketing itu by chosen, bukan by kejeblos. Oh, Karena banyak orang kan by kejeblos Oke, ya, oke. gitu kan. Ya udahlah gue nggak tahu mau ngapain ya marketing aja gitu kan. Padahal kayak orang ngomong kayak marketing, banyak orang meng-underestimate role marketing itu it's very easy job. Padahal kayak come here, gitu kan. Cobain dulu lo. Gitu kan, let's talk, gitu kan. Jadi mungkin kenapa sih akhirnya jadi suka sama bidang marketing karena satu, marketing itu nggak ada 1 + 1 sama dengan 2. Oke. 1 + 1 bisa 3, 4, 5, 6, 7. Dan beda industri, beda game plan, beda target audience, beda angle, beda cara kita berkomunikasi kepada customer, itu beda banget. Jadi kayak jangan pernah tertipu ada bapak marketer, ada yang spesialis marketing apa segala macam, nggak apa-apa. Tapi sebenarnya marketing itu tuh it's very diverse dan memang setiap industri itu sudah punya ikonnya masing-masing. Gitu loh. Karena kayak Pak Coki, dia consumer brand activation. Pas mungkin ke tempatnya Pak Kevin belum tentu connect, Ya, gitu, betul, and so on and so forth. Jadi makanya kayak there is no rules. Marketing itu 1 + 1 tidak sama dengan 2. It's very absolute. Jadi makanya bisa dibilang kayak dari situlah kecintaanku akan marketing yang membuat kayak what's next, what happen, dan it's very, kalau kita main game ya, makin seru nih gitu kan, cara saya kan. Jadi kayak beda industri, beda ini lagi.
Jadi kayak serunya di sana. Dan apa ya, cara kita untuk memenangkan hati audiens, baik nanti kita translate kepada masalah matrix marketing gitu ya, itu bukan karena dari sisi kita yang terbaik, tapi bagaimana cara kita mengerti apa yang customer butuh, apa consumer behavior seperti apa, kita connect. Oke. Itu sih. Ini jiwanya marketers banget kayak dari kecil nih ya, gitu loh. Sampai all the things about marketing itu udah dipikirin dulu nih ya, sebelum thank memilih you. jadi marketing, Exactly, gitu kan. exactly. Oke. 1+1 nggak jadi 2. Ya. Tapi kalau ROI tetap dong. No question ya, no question. Oke. Ya. Kalau Coki gimana, Cok? Ya. Kenapa milih jadi marketing, Cok? Kenapa milih jadi marketing? Gue sebenarnya suka banget marketing and business development dari bahkan gue zaman masih kuliah gitu. Oke. Bahkan gue waktu itu milih jurusan kuliah memang sengaja gue pilih biar bisa nyemplung ke dunia ini. Kenapa gue suka banget sama marketing? Yang pertama penyebabnya adalah it's very dynamic ya. Jadi kita nggak akan pernah ketemu masalah yang sama di tempat yang sama. Mungkin akan agak mirip-mirip gitu. Nah, terus sama kemudian ternyata gue setuju sama yang dibilang Evelyn barusan. Orang lihatnya dari luar tuh gampang gitu. Marketing cuma gini doang kan, cuman lip service dan lain sebagainya, lu bohongin consumer dan lain sebagainya gitu. But believe it or not guys, gue pernah dapat quote dari salah satu pembalap Formula One, dia bilang kalau misalnya lu mengendarai mobil itu gampang, berarti lu nggak ngebut. Kalau misalnya lu bilang marketing itu gampang, lu nggak do it right. Lu harus do it right dulu sampai tahu kayak penyebab dan alasan kenapa seorang marketers, terutama marketing manager, agensi-agensi dan lain sebagainya itu pulang jam 3 pagi dan besok pagi jam 8 pagi udah harus standby lagi. Nah, itu berarti you do the real marketing. Nah, guys, dapat nggak nih? Ya, kalau lu pulangnya masih jam 6 sore, berarti you haven't do it right, gitu. Aku juga kepada teman-teman di belakang ya. Nah, ini nanti ini tadi dibantuin, sekarang dikeluarin semuanya, ya gak gitu. Nih ternyata udah 2 orang nih yang ternyata dari sebelum kerja aja udah cita-citanya jadi marketing. Nah, kalau Glenn gimana? Apakah dari SD, Pak? Dia kepikiran mau jadi marketers nih? Enggak, Gitu. awal mulanya sebenarnya suka hal baru-baru dengan branding awalnya. Jadi branding, designing, itu dari sekolah itu suka. Jadi kalau ada project-project sekolah itu suka bikin konsep. Awalnya mulanya itu. Nah, terus berlanjut tadi tuh sebenarnya kalau sekarang mungkin aku jam ke karir profesional ya. Dulu di Surabaya awalnya tuh fokusnya sama tactical aja, activity. Nah, once aku pernah sekali karir di startup dulu ya. Di salah satu startup. Nah, aku akhirnya dari situ baru belajar baru melek nih ternyata oh, marketing itu nggak yang sesimpel, nggak hanya fokus kepada apa yang kita lakuin aja nih. Tapi behind on that sebenarnya ada strategi, kita ada analisa data, kita ada insight nih sebenarnya. Jadi segitu komprehensifnya marketing. Jadi yang aku dulu cuman ambil kuliah S1 marketing, terus akhirnya dari situ aku mulai perdalamin marketing ini secara vertikal. Nah, bahwa marketing itu nggak hanya fokus ke activation, dan banyak yang bilang oh marketing itu teori. Tapi nggak, marketing itu perpaduan antara scientific dengan kreatif. Oke. Karena perpaduan dari branding, iya. Karena marketing itu ada 3 pilar nih. Ada strategi, ada research, and ada communication. Branding masuk part dari communication. Tetapi strategi ini kalau dari pengalamanku banyak orang yang miss di part ini. Karena fokusnya ke yang penting kita mau ngapain, tapi nggak ngerti behind on that itu sebenarnya kita mau capai apa, mau ukur apa. Itu banyak yang orang yang nggak cemplung di dunia marketer nggak tahu. Nah, jadi setelah aku ngerti, aku perdalam, ambil kuliah lagi S2 di branding digital marketing, ambil sertifikasi marketing. Itu jadi perdalam secara komprehensif gitu sih. Cuman memang at the end of the day kayak nggak semua apa yang kita pelajarin itu bakal kepake di setiap company, enggak. Tetapi at least secara fundamental marketing itu fundamentalnya kita harus diperkuat dulu, itu kalau aku gitu. Oke. Itu sih. Nah, berarti campaign yang kita lihat di luar sana yang cuman muncul kayak 30 second. Itu kerjaannya berapa bulan ya, Pak? Iya, bisa lah. Nah, jangan lihat ya, balik lagi. Marketing tuh nggak gampang loh, gitu loh. Kalau belum pulang jam 3 pagi, artinya you don't do it right, gitu. Gimana, Marcel? Dari lo? Oke, dari gue sih mungkin ada satu hal yang menarik ya di waktu akhir kecemplung di marketing. Jadi
Kalau misalnya masuk ke marketing, ternyata menariknya adalah apa yang kita bikin, apa yang kita pikirin, itu tuh bisa berguna gitu loh. Apalagi pas lagi ternyata akhirnya dalam bentuk strategi atau campaign yang akhirnya tereksekusi dengan baik, hasilnya bagus, itu nggak tahu kenapa kasih satisfaction sendiri gitu. Dan itu yang mungkin tadi kata If ya, jadi akhirnya berulang, jadi malah lebih semangat lagi, cari lagi, ini apa nih yang bisa dilakuin buat brand yang sekarang kita pegang gitu kan. Jadi ini kayak marketing salah satu kendaraan untuk orang-orang yang satu tadi mungkin menurut Glenn nerd, sama yang kedua dia juga suka sama yang berbau kreatif. Memang ada dua cabang sih kadang-kadang, jadi kita mesti ngelihat di situ. Cuma satu hal mungkin ada school of thought yang mungkin gua punya agak berbeda. Secanggih-canggih apapun strategi yang kita bikin gitu ya, yang consumer lihat atau yang customer lihat itu tuh adalah executionnya. Jadi kalau executionnya maaf kalau dibilang jauh dari strateginya, ya strategi secanggih apapun itu tidak akan bisa dilihat atau tidak tangible, tidak visible bagi si consumernya. Setuju banget. Balik lagi, 30 second ads, kalau nggak touch to your consumer, mau strategi lu sebagus apa, mau research lu berbulan-bulan, it will not work for your brand. Betul. Right? Toh yang pada akhirnya dilihat consumer cuma execution kok. Yes. Betul. Setuju. Jadi kalau execution yang nggak rapi, execution yang nggak benar, ya berarti itu hanya sebagai strategi gitu kan. Iya. Gak ada yang appreciate juga kan gitu loh. ROI-nya nggak nyampe, ya kan gitu loh. Terus consumernya juga nggak tahu mau ngomongin apa gitu kan. Oke, nice. Terakhir nih, Kev, gimana? Terjun ke dunia marketing mungkin dulunya waktu ya 20 years ago berangkat dari sales kali ya. Dari sales terus akhirnya belajar business development, terus partnership, terus belajar marketing, akhirnya nyemplung ke digital marketing, 360 digital marketing. Sekarang social media marketing. Jadi kayak udah diverse banget sih. Jadi emang I enjoy this diversity, diverse, dinamis, unpredictable, ya kan? Harus mikirin strateginya, harus mikirin ROI-nya juga. Harus mikirin execution-nya juga seperti yang tadi Pak Marcel bilang. Ya, terlalu banyak parameter atau dinamikanya yang sangat luas sehingga ini menurut aku it's fun. Kayak keren ya gitu loh. Kayak banyak yang harus dikerjain, banyak yang harus dipikirin gitu ya. Ya kita so sibuk aja sih sebenarnya. Pengennya sibuk gitu, kelihatan sibuk. Padahal sebenarnya sibuk banget sih. Kerjaannya banyak banget sebenarnya. Sama sebenarnya ada lagi yang tadi karena barusan Marcel bilang ya. Tapi menurut gua ada satu lagi yang bikin kita juga stay di marketing adalah addictive. Exactly. Begitu kita create one campaign terus campaignnya berhasil gitu. Kan berhasil beda-beda ya ukurannya ya. Begitu berhasil kayak wah keren gua abis ini bikin apa lagi. Apalagi yang harus lebih bagus dari itu ya. Kita bisa melakukan sesuatu ya. Betul. Karena kita tuh akhirnya nih gitu. Kejadian nih gitu loh akhirnya. Oke. Nah, ini kan marketersnya udah beda-beda nih munculnya dari mana. Terus tiba-tiba muncullah nih yang namanya MEC. Marketing Enthusiast Community. Cerita dong awalnya bisa berlima nih tiba-tiba kepikiran ketua geng yuk dulu kita aja bikin lah. community yuk gitu loh. Ketua geng dulu aja yang jawab. Deh, gitu. Gimana Glenn? Kalau ngomongin MEC itself itu sebenarnya kan berangkatnya dari Surabaya ya. Tahun 2021 ke pertengahan zaman Covid dulu tuh awal Pandemi dong ya. Oke. Jadi waktu pandemi saya salah satu yang kena layoff lah ya. Ya, jadi salah satu layoff dari startup company. Sebenarnya awalnya dulu tuh mau bikin namanya Surabaya Marketing Club awalnya, jadi connecting sebenarnya cari aja opportunity apa sih sebenarnya, cuman respon dari teman-teman di Surabaya kayaknya mungkin kalau secara marketing kok kurang ya, jadi responnya nggak begitu antusias. Akhirnya coba connect sama teman-teman yang di Jakarta. Jadi kita karena dulu zaman PPKM masih online. Kita meet up-nya pun online sebenarnya. Masuk ini one by one semua kontak. Di kontak satu-satu nih ya. Iya, saya kontak satu-satu online kan. Saya kira spam. Siapa nih yang dua-dua kontak? Siapa nih orang nih itu ya. Orangnya kayak gini lagi gitu kan. Iya. Saya kira spam. Atau jangan-jangan blind date nih. Iya kan. Jadi teman-teman ini kan akhirnya kita kontak semua. Cuman dasarnya karena seneng ya. Jadi kalau sebenarnya dibilang sama Coki tadi addictive,
kalau kita udah seneng sama sesuatu, sebenarnya obstacle kayak apapun, masalah kayak apa, ya udah just do it aja. Jadi kayak emisi sampai hari ini nggak dapat duit, ya jalan aja. Tapi karena kita punya intangible value yang kita dapat sebenarnya, yang nggak ada nilainya, gitu. Nah kemudian di tahun 2022 kita jalan 2021 sampai 2022 itu full online. Terus masuk ke Q3 2022 kita coba first activation offline meetup di Surabaya. Pertama rame nih, 100 lebih. Tapi setelah meetup kedua, ketiga, keempat trennya turun. Nah, terus teman-teman di Jakarta pun antusias kepengen meetup. Akhirnya kita coba Q4. Jadi pertama kali emisi di Jakarta itu aku sebagai orang Surabaya ya, nggak punya kenalan di Jakarta sama sekali, nggak punya temen lah, nggak ada lah ya, karena kan cuman kerja aja di Jakarta sebentar. Jadi awal mulanya semua tak kontak satu nih. Kita kebingungan dulu, kita nggak punya sponsor, nggak ada sponsor, nggak ada tempat, nggak ada apa. Ya semua by own lah ya, gitu loh. Coba sini gagal, ya udah. Karena setelah kita coba discuss kan kita meet up itu kita prefer weekend kalau di Jakarta karena weekday ternyata orang sibuk banget dan segala macam. Kayak hari ini kita macet ya. Ya udah, akhirnya dapatlah kita satu tempat tuh di Geraha. Dulu tuh di kantornya Astro kita dapat di Tomang, kita dapat di daerah Tomang sana. Ini semua nggak saling kenal awalnya. Jadi yang kenal cuma Glenn doang nih, kenal satu-satu. Nah, jadi saya dulu di Surabaya, mereka di Jakarta, kita minta tolong, saya minta tolong. Mungkin kenal sih, tapi digital. Ya, kenal digital. Kenal Jadi online nggak pernah ketemu. Gitu, Iya, digital. Kita online, mereka belum pernah tatap muka. Nah, minta tolong untuk organize nih. Jadi untuk kayak saya ingat nih teman-teman semua. Jadi kayak setting datang ke lokasi malam-malam pulang kerja, dimarahin satpam. Oh, sorry, bukan dimarahin satpam, dimarahin building manajemennya. Pak, janjinya jam 6 gitu kan. Kenapa telat? Lu pikir gua kagak kerja? Sorry keluarga tahunya. Ini udah ngebut loh. Iya. Demi komunitas. Itu mungkin momen pertama, tapi momen keduanya itu yang lebih menarik. Mungkin Pak Coke boleh share. Yang kita udah mulai jadi dapat sponsor, akhirnya kita siapin goodie bag Jadi kita semua baru kenalan akhirnya. Itu pun billing manajemennya kan suka akhirnya sempat marah kan. Ini kenapa malam sekali jadinya harus butuh lembur nih. Terus kita kong kali gimana? Kita dibayar. Ini maksudnya apa nih? Kita kasih lah. Tapi apapun itu ya akhirnya kita dapat tempat itulah. Terus akhirnya kita mempersiapkan masukin goodie bag, yang masukin hadiah-hadiah dari sponsor ke goodie bag itu kita juga semua. Ini sejak kapan komunitas punya goodie bag pada saat event ya? Gitu. Kayak gue baru tahu nih. Biasanya hanya birthday party anak umur 5 tahun gitu. Tapi ya that's a good things yang aku kemarin pas event, ini goodie bag gede banget ya. Gitu. Percayalah itu semua nih ready kok. Enggak, karena mungkin ini momennya sesama marketer bisa pamer nih, gitu kan. Ini produk yang gue pegang, gitu kan. Dan kita juga sesama marketer, balik lagi mungkin MEC ya, MEC gitu kan, marketing enthusiast community gitu. Kita punya the same interest gitu. Kita sesama marketer, kita sama-sama ditargetkan sesuatu, kita juga sama-sama mungkin memegang brand atau memegang produk gitu ya, memegang bisnis lah gitu. Jadinya karena ada kesamaan itulah kita jadinya banyak memberikan support. Dan banyak banget pada saat itu ya. Banyak banget pada saat itu. Nah, salah satu yang lucu adalah pada saat itu kita dapat ada salah satu minuman yang waktu itu karena baru launching dia nggak punya packaging yang kecil. Packagingnya besar. Tapi enak banget. Tapi enak banget. Susu ya, susu. Ya, nggak bisa sebut namanya. Jadi nggak boleh. Itu satu goodie bag which is tas kertas gitu kan. Terus habis itu kita ada itu
kayak tiap kita tarik kita takut jebol. Iya. Karena saking beratnya. Jadi Iya, untungnya iya. makin kesini teman-teman udah punya packaging yang makin kecil-kecil juga gitu. Jadi Oke. justru makin various isi dari Betul. dari goodie bag-nya kita ya. gitu. Oke. Dan- Jadi satu keunggulannya MIC itu dari goodie bag Yes. sebenarnya. Iya lah, Dan itu ada trennya. Nggak ada komunitas lain yang punya USP kita goodie bag. Goodie bag. Iya. Tinggal pilih. Iya. Mau isinya 12, mau isinya 30, you name it. Iya Pokoknya kan? Itu ada Kalau trennya Bu. Jadi dari awal tuh dia pertama yang sponsor tuh cuman ya sedikit lah. Iya, iya. Makin hari makin banyak sampai Oke. udah aku bilang Glenn ini stop dulu, ini sponsor jangan lebih dari sekian. Dia masih sponsor. Tahu-tahu event terakhir 34 brand yang sponsor produk, gimana gak pusing. Iya. Kalau Total member komunitasnya tuh berapa sekarang? kita cuman WA aja sih 500 ya paling. WA aja 500. Iya. Nah, kalau event tuh yang datang berapa sih, Glenn? 100. Ya kita ngikutin kapasitas sebenarnya. Ngikutin kapasitas, Karena oke. tempat kita kapasitasnya cuma 100 120 ya udah segitu aja. Oke. Kita lagi mau coba GBK sih habis ini. Oh, oke. Itu ngalahin konsepnya Iya. NCT kemarin kayaknya. Iya. Iya, kan? Amin. Itu jangan-jangan goodie bag-nya nggak 34 sponsor Oh, iya. lagi. Iya. Ah, bisa 250 sponsor tuh goodie Enggak, bag-nya. goodie bag-nya tetap satu karena yang datang banyak. Oh ya kan? gitu. Oke, nah MIC ini kan sekarang bisa kita bilang non-profit community lah ya, gitu loh. Kalian willing as a marketer untuk ngumpulin orang-orang, undang speakernya yang keren-keren, kasih insight dan segala macam, gitu kan. Dan as a marketers pasti ada challenge-challenge yang kalian hadapin, yang akhirnya kalian manggil tuh speaker-speaker untuk mungkin bantuin kalian Ya. untuk solving that challenge, Yes. ya gitu loh. Boleh cerita nggak sih challenge apa sih yang pernah kalian hadapin di brandnya kalian gitu? Mungkin boleh if Challenge yang pernah dihadapi di brand itu pasti banyak ya. Dan maksudnya biasanya stages of company akan determine challenge-nya juga gitu Yeah. kan. Cuman mungkin ada time, mungkin aku sedikit cerita beberapa pengalamanku waktu mengintroduce suatu brand yang memang belum dikenal gitu loh. Mungkin beberapa teman-teman di sini sudah hadir di brand yang memang sudah siap lanjutkan, Iya. gitu Oke. kan. Nah, tapi ketika aku hadir di suatu brand yang belum dikenal, itu susahnya setengah mati. Gimana cara naikin brand trust, kepercayaan orang untuk bisa lihat dulu deh, gitu loh. Jadi makanya ada time ujung-ujungnya adalah ketika aku deliver to my boss, gitu kan. Pak, kita nggak usah muluk-muluk dulu deh, jadi top of mind, well known dulu. Iya. betul Gitu. kadang-kadang targetnya ini ya Target realistis ya. Gitu kan, well known dulu. Nah, how to get the well known brand, kita baru Iya. melihat step-step kesananya gitu. Cuma memang ada time itu it's very struggle motion banget ya, karena memang itu banyak orang belum kenal. Tapi dengan ada marketing gitu ya, dengan kreativitas teman-teman yang ada di marketing, komersial, dan beberapa teman-teman memang nge-support, kita bikin yang tadinya lewat kiri nggak bisa, kita lewat kanan. Gitu loh. Tadinya mungkin kita ngomong kayak, belilah produk ini, Anda akan dapat A, B, C, D, F, G. Kita nggak kayak gitu. Oke. It's very boring marketing. Kita Yeah. akan ngomong ke area yang memang pain point-nya seperti apa. Kita relate ke Yes. pain point-nya seperti apa sih yang mau diharapkan, permudah hidup lo dengan ini nih segala macam. Nah, kita mulai berangkat dari situ dan kita mencoba mengkombinasikan produk-produk yang ada di kita, itu teman-teman kita siapa sih? Kita ajak teman-teman kita bungkus satu messaging yang istilahnya membantu teman-teman untuk iya ya, kenapa gue nggak kayak gitu ya? Misalnya gue bisa kayak gini ya? Iya ya, bener juga. Jadi kayak kita kasih wake up call ke teman-teman yang tadinya enggak jadi enggak gitu loh. Nah, dari situ akhirnya brand yang aku pegang mulai dikenal dan jadi mulai enggak gitu loh. Karena ujung-ujungnya kayak semakin kesini tuh orang makin pinter. Kalau terlalu kayak belilah ini dapat ini, kayak ya udah what's the point? There is no stickiness on that gitu loh. Oke, mereka akan ngelihat bahwa beli ini produk ini, mereka hanya akan melihat masalah commercial benefit. Yeah. Lu lebih murah nggak dari yang biasa gue pegang? Yeah, Lu lebih yeah. mahal dari yang gue pegang nggak? Nah, Yeah. tapi ketika orang ngeliat value, kenapa sih kita harus pakai produk lo? Kenapa sih kita harus pakai jasa lo? Orang ngeliat value, gue bisa cost saving berapa banyak, quality yang gue bisa dapatkan seperti apa, hidup gue bisa terbantu seberapa mudah, itu yang kita jual. Nah, makanya mungkin kalau teman-teman ngelihat, kayaknya gampang banget jual produk ini lewat jalan A. Silahkan dicoba, tapi Yeah. biasanya jalan menuju Roma tidak hanya jalan lurus, Yeah. gitu ya. Itu sih. Kelok-keloknya ya. Kelok-keloknya gitu. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Oke. Nah, relate to that. Kita sering banget denger nih marketing 3.0 lah, marketing 5.0 lah. Sekarang udah 6.0 gitu loh. Nah, gue boleh tahu nggak sih
what do you think about this jargon marketing 6.0 nih gitu loh. Kita udah nggak tahu lagi sampai point O berapa nih gitu loh. What do you think, Glenn? Sebenarnya nggak, kalau aku sih nggak, aku pribadi nggak terlalu ngikutin yang terlalu secara, maksudnya gini ya, teori itulah, yang nggak By the book. applicable, By the book by the banget. book tuh aku nggak terlalu ngikutin tuh biasa ya. Yeah. Oke, nice to have kayak maksudnya kita tahu, oke. Cuman karena kita ini di MEC kita kebiasaan sharing dari teman-teman praktisi yang ya memang yang mereka langsung terjun di sana gitu. Ya. Jadi memang kayak kita minta kemarin Sabtu nih. Ya. Ya, dari Pak Ferry, Mas Asep dan kawan-kawan lain. Memang ya kita dengar sebenarnya contoh ketika kita mengulik Gensi, gimana sih Pak Ferry mensukseskan produk Bilanya di Gensi misalkan nih ya. Itu kan kita learning. Ya. Kemudian ada misalkan kayak kemarin dari TikTok tuh sebenarnya gimana sih marketnya secara kemudian dari Grab gimana mereka meleverage Gensi, mereka punya strategi yang kita nggak bisa cerita di sini kan ya. Nah, itu kan sebenarnya lebih, kalau aku lebih sama teman-teman pasti sama semua, kita lebih seneng di sana. Jadi cuman kita tetap harus ngikutin, trennya kira-kira ke depan seperti ini, misalkan ada AI, ada apa, kita aware, tapi belum tentu itu applicable bagi kita. Iya. Yes. Itu sih sebenarnya. Kalau aku lebih ke sana ya. Kalau aku ya. Oke. Karena kalau aku nambahin sebenarnya kan pada akhirnya mau 1.0 sampai 6.0 pun yang kita communicate kan ke orang ya. Consumer is human gitu. Jadi mau kita punya AI, mau kita punya apa, in the end of the day we talk with human gitu. Ya, malah menurut aku itu tuh sebenarnya cuma tools pembantu aja, supporting tools. Karena balik lagi fundamentalnya ya apa kok, strategi, communication, execution, kayak gitu, itu fundamentalnya tetap itu sebenarnya, nggak berubah. Oke, berarti yang kita pegang actually the human behaviornya kayak gimana sih, what they need sebenarnya from our products gitu. Oke, nah sekarang kan ada komunitas ini, gitu loh. Ada marketer baru nih, newbie yang lagi mau coba, gue mau coba dong dunia marketing gitu loh. Jangan coba-coba. Ya kan? Yang masih kita mau kinis-kinis coba-coba ya. Jangan coba-coba ya. Ini bukan dunia coba-coba gitu. As a komunitas, MEC itu bisa bantu apa sih buat mereka? Mungkin Pak Kevin boleh? Nah ini menarik juga ya, karena at the end of the day, yang the young will replace the old, and there will be new new knowledge, new skill, new innovation. Apalagi kreativitas itu tidak kenal batas. Makanya yang muda ini harapannya ya kita bisa membantu mereka by sharing experience, by sharing real case studies, dan juga perbedaan antara praktisi dan belajar di bangku sekolah atau bangku kuliah. Akademisi lah, beda itu tuh. Gak dapet tuh mereka di kampusnya atau di universitasnya kan. Makanya ini gunanya MEC atau di mana MEC ini kalian bisa ketemu langsung dengan orang-orang yang hands on, basah berlumpur-lumpur di dunia marketing ini. Udah cemplung, udah tenggelam malah kali ya. I'm drowning. Oke, Marcel gimana Marcel? Ya, kalau di MEC jujur kalau selama ini kita melihat ya, untuk new guy gitu yang baru akhirnya berkarir di marketing, harusnya apapun yang kita share di sini itu bisa saling empower satu sama lain. Toh di sini juga bukan hanya dapetin case study gitu ya, tapi juga kita bisa connecting each other nih sesama marketer. Dan itu yang mungkin menarik nih dari kita semua di MEC, karena kita ini punya persamaan nasib gitu kan, kita sebagai marketer gitu kan. Udah tenggelam gitu kan. Udah tenggelam gitu kan. Dan tadi Pak Glenn bilang, case-case yang dihadirkan itu benar-benar praktikal, benar-benar yang saat ini kita alamin. Dan karena kita juga secara members bukan hanya dari satu industri, kita juga bisa dapat point of view yang baru gitu kan. Dapat point of view dari tech company itu ternyata seperti ini gitu ya. Ternyata dari service itu seperti ini. Itu yang aku rasa kita itu di dalam MEC ini juga bisa saling memperkaya satu sama lain sih. Itu yang menarik sih dari komunitas kita. Selain goodie bag. Selain goodie bag. Gue sih nunggu goodie bagnya aja sih sebenarnya. Gue lagi lihat. Boleh, silakan. Glenn. Jadi sebenarnya ya untuk closing di poin ini ya, talking point ini. Udah closing ya? Belum. Tenang. Bagaimana sebenarnya gimana MC ngebantu ya? Memang
for now MEC ini kan kita curated platform nih sebenarnya. Actually kita curated platform, jadi benar-benar yang mau masuk itu seleksi banget. Jadi nggak kayak awal dulu. Nggak semua bisa masuk nih ternyata. Oke. Actually nggak awal. Kalau dulu berarti kita dipilih, sekarang kita memilih. Betul. Dulu Ganti siklusnya ya. Dulu saya ngerekrut tuh banyak yang nolakin saya, Bu. Oke. Banyak yang nggak mau gabung. Sekarang mereka nyesel. Dan misi ada di sini saudara-saudara. Sekarang mereka nyesel loh. Nolak Glenn gitu loh, nggak bisa masuk. Tiba-tiba sekarang orang yang mau masuk udah nggak bisa masuk nih. Ya. Requirement-nya apa sih Glenn untuk bisa join MEC ini? Sebenarnya kan secara requirement ini memang tujuan objektifnya adalah benar seperti Pak Marcel tadi bilang bahwa kita kan mau satu frekuensi nih. Ya. Karena di MEC banyak banget happen brand collaboration antar brand. Ya. Perpindahan karir. Bahkan kemarin waktu datang tuh ada director marketing yang dia looking talent tuh datang ke MEC itu memang dia cari. Dia setelah itu japri saya ini siapa tanya-tanya. Jadi sebenarnya banyak banget lah, either mau collaboration antar brand dan segala macam. Jadi kita cari frekuensi yang sama. Kalau secara kuantitatif memang at least 3 years experience di Minimum marketing. 3 years experience. Kemudian memang kalau bisa di level manager up, kemudian gitu. Nah, secara kualitatif itu biasanya sekarang one by one kalau saya tidak menerima yang tidak saya kenal sekarang. Tetapi hanya menerima recommendation dari dalam teman-teman. Jadi kayak teman-teman nih banyak nih, Glenn ini mau gabung nih, ini mau gabung. Kasih aja kontaknya atau kontakku bisa kasih dia, nanti aku telepon duluan, aku ajak ngobrol dulu. Nanti dikasih link psikotes buat assessment dulu. Kayak untuk masuk company lebih susah. Iya, IG-nya harus di atas 142. Kita mau ngalahin sebuah company pokoknya di sini. Habis itu FGI ya. Iya. Lama-lama bikin brand sendiri nih. Iya. Gitu loh kan. Semua udah expert di sana nih kayaknya. Gitu. Oke, so 3 years experience minimum, terus manager up level itu udah minimum. Satu lagi. Apa lagi? Ini beruntung. Banyak ya requirement-nya. Kalian kalau nggak bisa masuk deh guys. Leverage Assessment-nya belum dihitung itu. Belum ya? Jadi SKCK nggak di-mention. medical check up. Iya. Kita hanya terima orang-orang yang sehat, Bu. Gitu ya. Karena masih bawa goodie bag sebanyak-banyak gitu kan. Gitu. Badannya Goodie bag masih ada ratusan kartu dari banyak sponsor kita gitu kan. Apa lagi Glenn? Terakhir aja Glenn, yang banyak requirement-nya Glenn. Leverage ini beruntung, maksudnya kan sebagai salah satu partner official di MEC yang memang contribute ya. Jadi sebenarnya di MEC ini kita pure di marketing practitioners, Bu. Jadi sisi kita bilang dari brand side. Kenapa tadi sekarang kita interview one by one secara kualitatif ya? Karena kita ngejagain bener-bener, kita ngejagain semua ini kita ngejagain. Even sebenarnya agensi itu nggak boleh masuk, Bu. Karena nggak boleh jualan nih. Wah, sebenarnya boleh karena kita partneran nih. Jadi sebenarnya kan kita juga kita announce di bawah MEC kita berpartner dan kita thank you banget sama Leverage udah contribute nih ke MEC kan. Jadi maksudnya kita bikin activity ini berupa podcast dan segala macam. Jadi bahwa memang kualifikasinya tuh kita menjaga untuk teman-teman di dalam supaya frekuensinya nyaman. Sebenarnya begitu, Bu. Kayaknya sekarang kita ngomongin collaboration dengan Leverage nih ya, gitu loh. Kayak kita mesti ngomong nih, kenapa kita bikin podcast ini? Tujuannya apa kita bikin podcast ini? Coba boleh Glenn ceritakan, Glenn. Nanti kami bantu, Pak. Nanti kami bantu. Iya, nanti dibantu boleh dibantu. Iya. Karena belum dibikin. Coba, di brief belum ada nih. Nggak apa-apa, makanya. Atau ada yang mau bantu? Mungkin saya coba bantu. Ya, jadi mungkin salah satunya gini ya, kan tadi Pak Glenn juga bilang kapasitas selalu kita punya keterbatasan. Kalau offline kita sesama marketer dan lingkup marketer kita mungkin cuma 100 sampai 130-an doang yang datang gitu kan. Dan message yang disampaikan itu cukup detail, cukup praktikal, dan saya rasa ini bisa ngebantu banyak orang sih gitu ya. Apalagi kalau ya tipikalnya Indonesia itu kan sebenarnya ekonominya banyak dibangun sama UMKM. Ya hopefully bisa ngebantu teman-teman UMKM atau mungkin juga bisa ngebantu sesama teman-teman marketer atau mungkin business owner gitu. Jadi intinya mungkin kita yang reach-nya hanya 100 orang, secluded hanya di tempat itu, ya kita bisa lebih banyak
merich orang. Oke. Sama sebenarnya juga ngebantu jawaban tadi terkait dengan gimana kita kontribut sama Gen Z. Ya. Kepada semua orang di luar sana ya. Ya. Balik lagi kayak setuju banget tadi yang dibahas juga cukup detail. Pertama, sama yang kedua, kenapa akhirnya kita berkolaborasi dengan Leverage dan bikin podcast ini adalah orang di luar sana mungkin harus tahu juga tentang marketing. Ya. Yes. Jadi ini adalah Ya. salah satu upaya kita untuk ngasih tahu ke orang di luar sana. Bagi mereka yang mau masuk ke dunia marketing, don't. Oh enggak. Jangan dong. Kira-kira nih sungainya sedalam ini nih. Iya. Siap nggak nih? Iya, siap nggak nih? Iya. Siap Botol bilang apa nggak nih? Ya, sink or swim gitu. Yes. Bagi teman-teman yang nggak sempet datang ke tempat kita untuk meet up setiap 2 bulan sekali, Atau ketolak gitu ya. atau ketolak, tetap bisa ngobrol di sini. Iya. Bagi teman-teman juga yang butuh ilmu, mahasiswa-mahasiswi yang butuh ilmu bisa lihat dari kita gitu. Jadi emang memperluas aja jangkauan emisi sebelum kita nanti bikin yang namanya emisi fest. Wah. Kayaknya Kan tadi GBK, Bu. GBK gitu ya. Oke. Sponsor di sini ya. Iya. Ada mau nambahin nggak? Iya. Evelyn. Udah cukup sih, udah keren-keren banget. Ini karena jejak ya, digital ya. Saya lupa loh. Ditanyain loh. Ya itu aja sih. Teman-teman bisa bedakan yang mana yang asal bunyi kan ya. Sebenarnya emang sengaja ini dibikin ada jejak digitalnya biar kita berkomitmen. Nah, betul. Nanti ini akan jadi pertanyaan di WhatsApp Iya, group loh. benar. Gua denger kayaknya mau bikin di GBK nih. Gitu. Nanti tinggal ditunggu aja Iya. kapan waktunya kita bikin di GBK ya. Oke. Nih kita ngobrol udah panjang kali lebar. Kita udah ngomongin MEC semua segala macam gitu kan. Tadi kita juga udah ngomong nih experience ya tentang apa yang udah pernah di-handle, obstacle-nya semua segala macam. Ada pesan khusus nggak? Advice buat marketer di luar sana dari senior ini, dari pendiri-pendiri di komunitas ini, gitu kan? Oke. Ini semua harus jawab. Kita butuh waktu 15 menit buat mikir boleh? Kayaknya tadi udah di brief tuh, Marcel. Nggak bisa loh. Kalau pesannya saya untuk teman-teman semua marketers di Indonesia atau di wherever you are, I think marketing is a never stop learning process lah. Yeah. You keep always learning. Even I never realize ya, orang-orang yang senior level, VP, director di member-member MEC yang keren-keren itu, mereka juga ternyata pas masuk MEC itu, we learn a lot of things from you guys also katanya. Okay. Ya, buat aku itu, Yeah. I feel honored gitu bisa bertukar pikiran, diskusi sama mereka, ketemu langsung. Which is kalau di dunia normal di luar MEC, boro-boro sempat Susah ketemu banget gitu, ya. nggak bakal bisa. Gitu. Itu makanya kerennya di situ. Oke, never stop learning. Oke, Marcel gimana? Lu jangan takut-takutin ya Marcel ya. Ntar nggak ada yang mau masuk marketing loh. Ntar lu nyari tim Talent susah loh susah. Marcel. Soalnya segini ya. Lu standarnya kan segini. Nah, lu Ntar apa lu kerja sendiri loh. gitu. Ntar lu Nggak ada regenerasinya ya. tim lu ntar pakai AI doang. Oh gitu. Oke, mungkin kalau pesan bukan pesan sih ya, tapi kita sebagai marketer tuh mesti ngerti gitu ya, bahwa sebenarnya kenapa ada posisi yang namanya marketer, karena ada yang namanya limited resources gitu kan. Jadi kita untuk bisa benar-benar mengutilize limited resources itu, ya kita harus benar-benar ngulik, benar-benar mikirin market kita siapa, butuhnya apa. Mungkin tadi kata kesusahan dia apa yang kita bisa bantu dari brand kita, dari USP kita, dan aku rasa ya marketer harus ngerti itu. Dan kalau tadi mungkin ada beberapa teori-teori yang update gitu ya, 6.0, 5.0, iya itu mungkin membantu sebagai pattern, tapi balik lagi kita harus ngerti dulu nih consumer kita siapa dan tahapannya kita udah sampai mana. Kadang-kadang kita itu cenderung mengikuti best practice. Yes. Best practice seperti ini kita langsung ikutin plek-ketiplek. Tapi lupa bisnis kita sebenarnya seperti ini loh. Terus ternyata brand kita tahapannya belum nyampe situ nih gitu kan. Jadi ya mungkin ini dipengaruhi sama sosial media juga ya. Yes. Ya, hindarilah membandingkan brand kita dengan brand yang lain. Sama Dalam kehidupan pribadi, jangan membandingkan kehidupan pribadi kita dengan pribadi orang lain. Ada contoh Gitu, gitu. Iya. Ini power of social media, ya bisa nyambungin kita, tapi juga bisa bikin kita itu jadi
Men, gue di bawah banget nih kayaknya nih, ya kan? Tapi bukannya itu ada bagusnya juga, kayak kita lihat brand Ada. itu keren loh gitu loh. Ada, Gue ada. harusnya bisa kayak sebrand itu. Tapi bukan jealousnya, Iya. tapi taktiknya. Ya, Yes. yang paling penting adalah sebenarnya mengerti konteks. Jadi marketing itu kan benar-benar harus jeli ya, melihat konsumernya berubah nih, konsumernya ternyata juga keinginannya bukan itu lagi, kompetitornya juga bergerak, bukan Yeah. kita doang yang bergerak, Yeah. yang kerja bukan kita doang, guys. Iya. Yang kerja sebagai marketer juga dari kompetitor juga sama gitu, mereka juga berpikir hal yang sama, berpikir untuk masa depan brandnya mau diapain. Ya, ya, gitu sih. ya. Oke. So, guys, kita udah melewati durasi. Iya. Dan I yang think- tadi, Wow. dan tadi mungkin bukan hanya di episode ini, mungkin di episode selanjutnya kita bisa marketing. Nah, gitu. Episode selanjutnya. Di episode selanjutnya kita nggak akan reveal dulu topiknya apa. Betul. Tapi pastinya itu akan ada sesuatu yang berguna buat Yeah. marketer di luar Daging. sana, Yeah. yang bakal jadi daging banget, yang lo mungkin nggak ketemu di mana-mana. Jangan kebanyakan Karena ini kolesterol adalah gue. experience langsung dari orang yang ngejalaninnya. Yes. Ya. Ini kita langsung spill ya nih malam. Langsung spill out loh nih ya. So guys, stay tuned to our podcast. So thank you so much guys for the sharing, a very insightful sharings ya. So stay tuned to our podcast. Don't forget to subscribe. Gua nggak perlu ngomong banyak lebar, udah kayak marketing dong gue. So this is the A game, game up, level up. Thank you so much. Bye. Level up. This is A Game. A Game. A game.